Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bang Faiz di sini. Kali ini ya, Bang Faiz akan ngomong-ngomong tentang tarif yang banyak diprotes orang ya, baik itu di drivernya sendiri ataupun di aplikasi lain tentang aplikasi Lalamove ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, tarif Lalamove itu kisaran antara kalau nggak salah 2.200 sampai 2.700 per kilo kalau fun ya. Nah, kira-kira ya tolong dikoreksi ya. Eh, Pertanyaannya ya, kenapa tarifnya sebegitu bisa murah sehingga dia banyak diprotes oleh orang lain ya, atau aplikasi lain? Sahabat-sahabat sekalian ya, bagi yang tidak kuliah atau belum mengenal ilmu permintaan dan penawaran yang sederhananya itu, semakin banyak supply itu harga akan semakin ekonominya akan semakin murah dan sebaliknya. Semakin sedikit supply maka harga akan naik karena orang akan menawar banyak ya, orang akan menawar banyak di uh, harga tersebut sehingga harga tersebut bisa turun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, uh, ini sederhana sekali ya. Mereka memakai penawaran yang sangat fenomenal itu bahwa stok itu dibanyakin, artinya barang itu dibanyakin sehingga barang itu berlimpah di pasar melebihi permintaan, maka tentu harga akan turun ya. Nah, ini yang mereka pakai teori ini ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semakin banyak orang yang mendaftar di Lalamove, artinya bahwa kecenderungan harga itu akan menjadi sangat turun. Nah, Lalamove ini kan menggunakan suatu metode yang sangat fenomenal, artinya dia menghack. Awal-awalnya kan orang pakai Vermouth dan sebagainya, Lalamove enggak ya, Lalamove enggak memakai Vermouth sehingga stok mereka tuh berlimpah, orang dengan mudah untuk apa namanya memakai akun orang lain, atau makanya di peringatan Lalamove itu aplikasikan jangan jual beli akun. Itu sebagai suatu hal yang tidak preventif ya, kalau kita lihat bahwa saya kan akan, mohon maaf saya bilang ya, bahwa dia memberitahu bahwa ini tidak boleh tetapi dia membiarkan perlakuan itu dengan mudah untuk dilakukan. Itu sederhananya. Saya tidak mau bicara yang lebih ini ya, tetapi faktanya begitu ya. Sebenarnya kan dia bisa membatasi hal itu ya, tidak, orang tidak bisa jual beli akun dengan server dan sebagainya ya, tetapi kan dia tidak melakukan itu. Yang dilakukan adalah membanyakan stok ya, membanyakan stok artinya driver, sehingga dia bisa menentukan sebuah harga sehingga apa namanya itu, harga tersebut bisa sangat murah, atau orang-orang yang tidak mempunyai perhitungan yang matang itu akan mencocol, dan ini akan terjadi di semua aplikasi ya, baik ojol online maupun ojol online, ini sama saja ya, sama saja. Akan banyak orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak mampu berhitung dengan cermat sehingga dia ngambil. Makanya ketika diprotes ya, contohnya di Lalamove ini, dia kan ngomong, kita nggak maksa kok, ini harga seperti ini, kamu mau cocol atau enggak kan itu urusan kamu ya, kan kamu yang mau ini, saya kasih harga misalnya 30.000 atau 25.000, kamu mau cocol silakan, kalau enggak ya silakan. Dan di dunia eh, kapitalis memang seperti itu, bekerja dan bekerja kita ya, agar apa namanya, tentu harus memperkaya kapitalis, pemilik modal ya, sahabat-sahabat sekalian, dan tentu juga Anda mendapatkan ya sebagian kecil dari situ, tapi effort yang dilakukan harus lebih besar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya analis sederhana singkatnya ya, tentang hal ini. Dan kalau ditanya kepada saya bagaimana membuat atau membuat ini sejahtera, ya nggak bisa lah. Lalamove itu saya rasa lebih 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 berjasa menurut saya daripada negara ini, karena dia mampu menciptakan lapangan kerja walaupun itu si ciprit ya, tapi kan dia mampu menciptakan ribuan tenaga kerja ya. Bagaimana negara ini, apa
Kan dia hanya menciptakan untuk PNS saja kan, berapa ribu aja. Mungkin lebih banyak driver Lalamove saya kira, atau driver ojol-ojol online yang tergantung hidupnya dengan aplikasi online ataupun jualan online daripada sekedar negara yang menyiapkan tenaga kerja. Itu realitas ya. Jadi nggak ada cara lain ya di dunia kapitalis ini, saya lihat ya, ya memang begitu ya. Memang begitu, kita kalau baca dalam tulisan-tulisan Nietzsche atau sebagainya, seperti itulah kejadiannya, bahwa kita harus memperkaya kapitalis, dan itu udah hukum alam yang harus kita terima ya. Uh, Sekali lagi bahwa uh, ini nggak sulit untuk diprotes menurut saya, kecuali mungkin ya orang-orang yang Anda beri kekuasaan, orang-orang yang Anda colok sekali 5 tahun itu, ya itu bisa Anda direct berhubungan dengan mereka. Anda sampaikan aspirasi Anda tanpa pragmatisme di sini, dalam Anda tulus membantu orang-orang, tapi itu sangat tidak mungkin ya. Seorang politisi tulus membantu orang atau rakyat itu bullshit ya. Pasti ada pragmatisme di situ ya. Dan Anda tahu ya, kapitalis itu mempunyai resource yang sangat besar yang bisa mengarahkan segala daya dan upaya, yang bisa membelokkan kebijakan-kebijakan itu atau menahan kebijakan-kebijakan itu. Karena sekali lagi bahwa kalau kita bicara di dunia kapitalisme yang sulit sekali ya, tetapi sekali lagi ya, mungkin para pejuang-pejuang yang murni ya yang akan memenangkan pertarungan ini. Tapi saya pesimis sekali lagi bahwa kita hidup di zaman kapitalis ya. Anda mau cocol atau enggak itu terserah Anda. Dan kenapa Anda bisa hadir di era ini ya, karena kita salah memilih pemimpin ya. Anda mencolok orang ya di 5 tahun, tapi Anda nemuin dia aja, itu dia nggak mau nemuin Anda, atau dia harus melalui prosedur yang bertingkat-tingkat. Sekali lagi ya, pentingnya kita memilih para politisi yang bisa kita berbincang-bincang langsung dan penting, dan nggak perlu tiap 5 tahun dia datang mencium kaki kita, itu para politisi itu, sehingga kita ada ikatan batin toh apabila terjadi apa-apa rakyat yang diselamatkan. Dengan kewajaran tentunya kapitalis untung, tetapi rakyat juga mendapat bagian yang lebih cukup dan lebih wajar. Thank you.